Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan lagi perkuliahan seni pidato dan retorika dakwah. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis pidato. Pidato memiliki keragaman dalam bentuk penyampaiannya. Di sini terlihat ada 4 jenis bentuk pidato yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, sekaligus menyesuaikan pembawaan daripada orang yang hendak menyampaikan pidato tersebut. Yang pertama disebut dengan istilah impromptu, yaitu suatu metode pidato yang dilakukan secara langsung tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Metode impromptu adalah metode yang membawakan pidato tanpa persiapan, yang hanya mengandalkan pengalaman atau wawasan. Dengan kata lain, orang yang memiliki pengalaman dan wawasan yang luas, dia adalah orang yang siap untuk melakukan pidato secara impromptu. Dalam metode ini, pembicara menggunakan cara spontanitas, yaitu dengan cara improvisasi penyampaian atas pengalaman yang dimiliki, atas wawasan yang telah dia dapat dari kehidupan yang dia miliki. Biasanya metode ini digunakan untuk pidato yang sifatnya mendadak dan disajikan menurut kebutuhan saat itu. Oleh karena itu, bisa dikatakan metode ini lahir tanpa adanya persiapan sebelumnya, tanpa naskah atau tanpa catatan apapun, sehingga mungkin hasilnya akan kurang maksimal bagi yang mereka kurang wawasan dan pengalaman. Namun bagi mereka yang memiliki pengalaman dan wawasan yang luas, mungkin hasilnya akan maksimal dan terkesan fresh, sekaligus tidak membosankan. Oleh sebab itu, pidato impromptu dengan metode impromptu ini, dengan jenis impromptu ini, tidak semua orang bisa untuk melaksanakan. Maka kelebihan yang akan dilahirkan daripada metode impromptu ini adalah, pertama, dia akan mampu menggunakan bahasa yang singkat. Yang kedua, tidak membuat bosan para mustami', para pendengar. Kenapa? Karena yang disampaikan itu secara spontan, improvisasi, sehingga terkesan fresh dan original. Yang ketiga, mengajak pada peserta sekaligus dia sendiri untuk senantiasa berpikir dalam menyambung kalimat yang hendak dia sampaikan. Selanjutnya, pembicara bebas dalam memilih topik bahasan, tetapi harus tetap tepat sesuai dengan acara. Kenapa begini? Disinilah yang disebut dengan istilah improvisasi. Namun, impromptu ini juga memiliki kelemahan. Kelemahannya, pertama, terkadang materi yang disampaikan ini tidak runtut, tidak urut, tidak sistematis, lompat-lompat. Namanya juga spontan, sehingga lokus dan fokusnya sering hilang. Dan kemungkinan ada hal-hal yang terlupa dalam penyampaian karena sifatnya mendadak dan tanpa persiapan. Kelemahan ini bisa tertutupi bagi mereka yang sudah memiliki pengalaman dan wawasan yang luas. Dalam istilah para mubalik, memiliki jam terbang yang tinggi. Misalnya, orang tersebut diminta untuk menyampaikan ceramah tentang Maulid Nabi secara mendadak. Bagi orang yang belum pernah menyampaikan ceramah Maulid Nabi secara mendadak, maka dia akan kesulitan. Namun bagi seorang mubalik yang sudah terlalu sering untuk menyampaikan daripada materi Maulid Nabi atau Isra Mi'raj lah, atau ceramah kemerdekaan lah, yang dimana pembicara itu sudah sering menyampaikan itu,
maka penyampaiannya ini tidak akan menjadi masalah. Hanya yang menarik adalah dia akan mengambil sesuatu yang pernah dia sampaikan, kemudian dia compare, dia improve dengan realita yang terjadi pada saat itu. Ini pengalaman saya sebagai seorang mubalik ketika menghadapi kondisi secara spontan. Yang kedua disebut dengan istilah naskah atau manuskrip. Maksudnya apa ini? Yaitu jenis pidato yang berjalan dengan cara membacakan teks pada saat berpidato. Maksudnya, orang yang berpidato ini senantiasa terikat dengan naskah atau teks yang hendak dia baca. Nah, biasanya metode ini digunakan dalam pidato resmi, di mana pembicara selalu membaca naskah yang telah dipersiapkan. Cara demikian dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan, karena setiap kata yang diucapkan dalam situasi resmi akan disebarluaskan dan dijadikan figur masyarakat serta dikutip oleh media massa. Jadi muncul kekhawatiran terpleset dalam penyampaian. Maka naskah itu fungsinya adalah untuk mengontrol apa yang hendak dia sampaikan sehingga tidak keluar daripada koridor. Contoh pidato ini biasanya adalah pidato kepresidenan yang memiliki implikasi yang sangat luas terhadap pidato yang disampaikan. Nah, tidak ada ceritanya pidato presiden itu tidak menggunakan naskah karena berkaitan dengan beliau sebagai presiden dan hal-hal yang menyangkut tugas presiden dalam memimpin sebuah negara. Maka proses itulah harus dihindarkan berbicara tanpa menggunakan naskah karena dikhawatirkan ada kekeliruan dalam ucapan dan lain sebagainya, sehingga nanti ketika dikutip di media massa akan menjadi sebuah masalah. Nah, kelebihan metode naskah, pidato ini terencana dengan baik, lengkap, dan sistematis, urut. Namun dia memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah membosankan. Interaksi dengan pendengar kurang. Maka akan terlihat kaku. Karena mata pembicara itu hanya fokus kepada naskah, tidak fokus kepada audiens. Jadi di sini kuncinya adalah cara seorang pembicara itu mengajak berbicara kepada audiens adalah dengan tatapan mata yang dilakukan kepada audiens. Nah, ini salah satu bentuk, ada plus dan minusnya. Kalau di impromptu itu kan minusnya salah satunya orang menjadi tidak fokus, berbicaranya terkadang di luar kontrol dan seterusnya. Jenis berikutnya adalah pidato dengan menggunakan menghafal atau disebut dengan istilah memoriter. Maksudnya apa ini memoriter? Yaitu metode berpidato dengan cara menghafalkan naskah teks pidato terlebih dahulu. Maksudnya metode pidato ini direncanakan jauh sebelum hari di mana dia akan berpidato. Nah, lagi-lagi metode ini akan membosankan bagi pendengarnya karena pembicara terkesan hanya menghafalkan naskah. Dia hafal kemudian menyampaikan, jadi tatapannya tatapan kosong seolah-olah dia terikat dengan hafalannya. Metode pidato ekstemporan atau memoriter merupakan teknik berpidato dengan menjabarkan materi dengan terpola. Terpola ini maksudnya di pembuka dia akan mengungkapkan apa, materinya, poin-poin apa yang hendak disampaikan, tapi polanya jelas bahwa dia menghafal seluruh naskah. Maksud terpola yaitu materi yang akan disampaikan harus dipersiapkan secara tertulis, terikat
dengan hafalan yang dia hafal. Nah, disinilah yang kemudian metode ini kelebihannya salah satunya adalah dia tidak akan keluar fokus, tapi fokus. Namun kekurangannya dia akan membosankan. Seolah-olah pendengar hanya mendengarkan hafalan yang dihafalkan oleh penceramah. Dan yang terakhir, kita akan melihat ceramah, jenis ceramah menggunakan metode ekstemporan. Tadi di atas saya keliru menyebut ekstemporan pada memoriter, tapi sekarang kita masuk lagi pada ekstemporan. Apa itu ekstemporan? Ekstemporan itu adalah metode berpidato dengan terlebih dahulu menyiapkan konsep pidato secara garis besar. Metode ini merupakan metode yang telah direncanakan dengan menggunakan catatan kecil sebagai inti dari rangkaian pembicaraan yang akan disampaikan kepada pendengarnya. Nah, metode ini biasanya cenderung lebih banyak digunakan karena persiapan tetap ada, tapi jadinya nggak akan terlalu kaku. Kenapa? Ya dia hanya menghafal poin-poin, tapi tetap ada improvisasi terhadap poin-poin yang hendak dia jabarkan untuk disampaikan kepada audiens. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya metode menghafal atau ekstemporan outline ini menghafal garis besar adalah melatih daya ingat dan tersusun secara sistematis. Nanti ada urutan mulai dari poin-poin yang hendak dia sampaikan. Kelemahan metode ini bila terjadi lupa akan mempengaruhi isi pidato dan mungkin akan mengganggu konsentrasi pendengar. Namanya juga lupa. Nah, oleh karena itu ekstemporan ini menghafal outline atau garis besar ini ternyata sering digunakan oleh orang, namun memiliki resistensi. Diantaranya adalah kelupaan poin-poin yang hendak dia sampaikan. Nah, inilah kemudian disebut dengan istilah jenis-jenis pidato. Saya sendiri dari keempat hal ini lebih banyak menggunakan impromptu, tapi terkadang menggunakan ekstemporer atau outline. Karena bagi saya ceramah itu yang paling menarik adalah kita mampu untuk improvisasi berkaitan dengan wawasan dan pengalaman yang kita miliki. Agar kuat pembicaraan yang hendak kita lakukan itu biasanya kita lebih banyak bermain di wilayah pengetahuan yang kita miliki, pembacaan. Yang pembacaan ini sebenarnya adalah buntut daripada pengetahuan yang kita miliki. Lagi-lagi kembali pada wawasan. Sehingga akan melahirkan sebuah pengalaman yang ada, dan dari pengalaman itu akan menjadi ibarah atau sebuah gambaran dasar sebelum mengurai daripada desain yang lebih besar. Nah, namun tidak semua orang bisa impromptu. Ada yang membaca naskah. Contoh orang khotbah Jumat lebih banyak sekarang saat ini adalah dengan membaca, karena dikhawatirkan dia akan lupa di tengah jalan. Karena kekhawatiran itulah biasanya di mimbar-mimbar Jumat sudah disiapkan yang disebut dengan istilah buku khotbah Jumat. Inilah jenis-jenis pidato. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan studi kita untuk mendapatkan meningkatkan kemampuan agar semakin baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.